Masya Allah, mungkin ini kasusnya banyak ya. Banyak. Dan merupakan bagian problematika dalam kehidupan berumah tangga gitu ya. Itu salah satu yang wajib mungkin dipahamkan. Pertama untuk pihak para suami gitu ya. Bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan dalam surah An-Nisa ya, ayat 34 ya. Ayatnya jelas, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba' wa bima anfaqu min amwalihim. Bahwa Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu pemimpin untuk kaum wanita. Artinya suami adalah pemimpin untuk istrinya. Hal itu dengan sebab Allah telah memberikan keutamaan kepada kaum laki-laki. Ya, keutamaan itu termasuk keutamaan fisik, keutamaan dari sisi postur tubuh, kekuatan fisiknya, kekuatan berpikirnya. Ya, Allah Subhanahu wa taala dengan secara takdir kauni udah membedakan. Ya. Kemudian dari sisi juga ya kalau sekarang itu dari sisi soft skill-nya gitu ya. Pada umumnya walaupun ya mungkin individunya ada yang berbeda-beda ya. Ada yang kadang wanita lebih utama. Ya seperti mungkin pola berpikirnya dari sisi cepat berpikirnya, kemudian nilai kesabarannya, kemudian nilai atifiyah dari sisi emosionalnya gitu kan, laki-laki itu lebih kuat ya. Kemudian ayat itu mengatakan dan dengan sebab mereka memberikan infak. Jadi kalau laki-laki itu menjadi pemimpin karena memberikan sedekah. Yang pertama memberi mahar ketika akad gitu ya. Yang kedua ya memberikan nafkah. Jadi untuk para suami punya kewajiban untuk memberi nafkah kepada istri. Jadi memberi nafkah kepada istri. Dan nafkah kepada istri itu ada istilah kita adalah nafkah batiniyah, ada nafkah yang dinamakan jasadiyah, artinya berupa maliyah. Nafkah berupa batin ya berkaitan dengan ya termasuk hak untuk berjima ya, hak untuk hubungan seks gitu ya dalam istilahnya. Kemudian yang kedua adalah nafkah berkaitan juga dengan pendidikan ya. Artinya perhatian, nafkah berupa harta gitu kan. Ini adalah kewajiban suami. Kewajiban suami adalah untuk memberi itu. Ya. Kemudian nafkah yang diberikan oleh suami kepada istri dalam bentuk harta itu kan intinya 3 ya. Memberikan tempat tinggal. Artinya memberikan tempat tinggal itu ima bikin sendiri atau ngontrak gitu kalau hari ini mungkin ya. Kontraktor. Kemudian yang kedua adalah bentuk pakaian. Artinya bentuk pakaian. Yang ketiga adalah bentuk yang dinamakan apa yang dibutuhkan untuk makan dan minum. Ini adalah kewajiban suami untuk memberi nafkah kepada istri. Dan itu adalah satu kewajiban yang tentunya mesti bagi suami. Nah, sebagaimana dijelaskan tadi. Kemudian Nabi SAW menyebutkan dalam hadis yang tadi, ya, bahwa Nabi SAW mengatakan, yadul uliya khairu mina yadi supla, wabda bima ta'ul. Bahwa tangan di atas itu lebih baik dari tangan di bawah. Tapi ingat di situ ada kata-kata wabda bima ta'ul. Artinya mulailah untuk memberikan nafkah, memberikan sedekah, memberikan harta kepada orang yang merupakan tanggungan kita. Artinya tanggungan suami. Dan yang paling utama tanggungan bagi suami adalah istri dan anak. Jadi ini harus jadi catatan. Dan termasuk berdosa bagi seorang suami yang melalaikan kewajiban ini. Jadi suami itu berdosa apabila ia tidak memperhatikan poin ini. Artinya kalau dia lalai dari sisi memberikan nafkah kepada istri ya berdosa. Tidak memberikan nafkah kepada anak ya berdosa. Sebab di dalam hadis yang lain dikatakan cukup bagi seorang itu berdosa ketika seseorang itu melalaikan yang menjadi tanggungannya. Termasuk disebut nafkah. Nah ini dari satu sisi. Dari sisi yang kedua, kalau terjadi gitu kan. Kalau terjadi. Dan mungkin sebelum menjelaskan ini terlebih dahulu untuk edukasi ibu-ibu. Bahwa di antara wanita yang merupakan pilihan, artinya wanita terbaik gitu ya. Di dalam Islam itu disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mungkin populer hadisnya, yaitu wanita perempuan atau istri yang apabila kamu melihatnya engkau merasa senang. Berarti ya wanita yang mampu juga
berwajah ceria, kemudian bisa bersolek ketika di depan suaminya gitu kan, berdandan di depan suaminya. Sebab di antara wanita pilihan itu adalah wanita yang apabila dilihat menyenangkan. Yang kedua, yang apabila disuruh itu mentaati, dalam arti bukan maksiat kepada Allah Ta'ala. Dan yang ketiga disebutkan, apabila engkau pergi darinya, maka wanita itu menjaga dirinya untuk tidak serong dan menjaga harta suaminya. Nah, jadi bagi para ummahat, bagi para istri itu punya kewajiban untuk menjaga harta suaminya. Dalam arti hukum asal, istri tidak boleh mengambil dan tidak boleh menggunakan harta suami kecuali dengan izinnya. Ya, sebab di dalam hadis yang tadi, wa idza gibta anha, ya, hab an nafsiyya wa an malika. Di mana Nabi SAW mengatakan apabila engkau pergi darinya, maka ia menjaga dirinya dan menjaga hartamu gitu. Apa artinya menjaga hartamu? Artinya tidak menafkahkan harta suami kecuali dengan izin suaminya. Ya. Kecuali kata para ulama hal-hal yang mungkin lumrah gitu. Seperti umpamanya suami ngasih uang masak gitu ya. Kemudian ya mungkin istri berbagi kepada tetangganya gitu kan. Hal-hal yang semacam ini makdur, artinya itu ditoleri untuk dilakukan oleh istri. Atau suaminya juga udah biasa dermawan. Jadi tahu suaminya itu dermawan. Ya kalau istrinya berbagi itu untuk tetangga, untuk teman gitu. Kemudian memberikan makanan yang ada di sekitarnya, maka itu tidak mengapa. Nah, jadi ini kaidahnya bahwa istri tidak boleh mengeluarkan harta suami kecuali dengan izinnya. Dan tidak boleh mengambil harta suami kecuali dengan izinnya. Nah, tapi apabila suami tidak memenuhi kewajibannya dan tidak bisa memenuhi haknya, maka dibolehkan bagi istri untuk mengambil. Ya kalau dibahasakan mencuri, nah, itu apa itu? Mengambil harta suaminya tanpa izinnya. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam hadis muttafaqun alaih. Kisahnya ada di zaman Nabi SAW. Jadi ini udah terjadi. Gitu. Yaitu dikatakan bahwa seorang sahabiah namanya adalah Hindun binti Utbah. Istrinya Abu Sufyan. Jadi Abu Sufyan berarti bapaknya Abu Sufyan. Jadi Muawiyah. Bapaknya apa Muawiyah? Ya. Muawiyah ibnu Abi Sufyan. Ya. Maka beliau datang kepada Nabi SAW. Dia mengatakan inna Aba Sufyan rajulun syahih la yu'tini min nafaqatihi ma yakfini wa yakfini bani bunayya ila ma akhadtu min malihi bi ghairi ilmihi fahal alayya bidzalika min junahin faqala khudhi min malihi bil ma'rufi ma yakfiki wa yakfiki baniki. Maka si wanita itu mengatakan bahwa suamiku Abu Sufyan itu pelit katanya. Dia tidak memberikan kepadaku sesuatu yang mencukupi untukku dan untuk anak-anakku. Memang ngasih katanya, tapi tidak cukup itu untuk kebutuhan sehari-harinya. Apakah berdosa atau apakah boleh bagiku untuk mengambil sebagian hartanya tanpa pengetahuannya? Maka Nabi SAW mengatakan, ambillah katanya dari hartanya yang bisa mencukupimu dan mencukupi anak-anakmu. Nah, ini dalil untuk para ummahat nih. Dalil untuk ya, para ibu ya. Kalau suami pelit dan tidak mencukupi kebutuhan, tapi bukan mewah-mewah nih. Bukan poya-poya nih bu, bukan. Artinya beli yang enggak gitu, bukan. Kalau tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari, tidak mencukupi untuk anak, maka tidak mengapa mengambil harta suami dengan tanpa sepengetahuannya.